PM. Shalom. Aku mau lihat seberapa banyak di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu kemarin. Boleh lambaikan tanganmu? Puji nama Tuhan, saya melihat banyak sekali tangan yang terangkat. Aku percaya bahwa ketika kita ada di tempat ini saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Bukan karena kuat gagah kita. Hanya Dialah satu-satunya pribadi yang mau terima kita apa adanya, bahkan sanggup mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Sekarang aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami mau sembah dan memuji, memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Teman-teman 2PM yang siap untuk menyembah Tuhan, katakan amin. Dan Kau ubahkan ku jadi baru. Semua pengampunan-Mu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku. Kan selalu puji-Mu. Ku mau semakin serupa dengan-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan sekali lagi lagu ini. Kau pribadi yang terima semua masa lalu, dan Kau ubahkan ku jadi baru. Semua pengampunan-Mu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku. Kan selalu puji-Mu. Ku mau semakin serupa dengan-Mu.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Sekali lagi nyatakan, Ku terkagum atas perbuatanmu di sepanjang hidupku, kan selalu pujimu.
di sepanjang hidupku, kan selalu pujimu. Aku mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu, tiada yang lain, tiada yang seperti dirimu, tiada yang seperti dirimu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah. Terima kasih Yesus, ubah hati kami Bapa. Kami mau semakin serupa dengan Tuhan. We worship you, Lord, for the rest of my life. We wanna give the best for you, Jesus. Haleluya. Mari naikkan syukur dan sembah kita. Oh, terima kasih. We worship you. Penuhi kami di tempat ini Tuhan, dengan urapan-Mu. Kami mau jadi berkat Tuhan, untuk keluarga-Mu, untuk Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau hadir di hidup kami Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan persembahkan hidup kami, persembahkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bertata Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. Mari Tupiam yang siap lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, shalom Tupiam. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tanganmu yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, hebat, sorangan. Haleluya. Come on, mari sama-sama menari dan memuji Tuhan. Woo. Di dalam kelemahan Kau datang membebaskan. Oh Yesus, Kau berharga bagiku. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Kau senangi aku
keselamatan-Mu bangkitkanku. Sambil mengangkat tangan, cintaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Bangkit jiwaku, bangkit jiwaku, bangkit jiwaku, bangkit jiwaku. Sama-sama bangkit jiwaku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Teman Tupian yang masih semangat memuji Tuhan, katakan mari kita bersorak bagi Dia, karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari satukan hati kita, kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Kau yang angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, membayang kelam tak ku lewati, karena Kau beserta kami, sebab Engkau sertaku. Mari dengan imanmu nyatakan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Tupian, lambaikan tanganmu. Tanganmu ku sorakkan haleluya. Aku melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memuji Tuhan. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari Tupian menyanyikan sekali lagi dari awal. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Mari dengan iman kita nyatakan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, membayang kelam tak ku lewati. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Tupian sing, ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang memuji dan menyembah Tuhan, maka di situ Tuhan hadir dan Tuhan berkata atas pujian kita. Amin. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Aku belum lihat tangan-tangan yang terangkat. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat,
tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay. Teman-teman, sebelum teman-teman duduk, tengok kiri kanan, terus katakan, bro, sis, nyampe juga kita di Desember. Wah. Silakan duduk teman-teman semua. Wah, ya tanpa terasa ya kita sudah masuk di bulan terakhir. Aku juga udah realize mulai start planning, evaluasi setahun ini ya. Mulai bikin financial planning, mulai lihat lagi resolusi tahun ini apa yang udah di checklist ya. Tapi satu hal yang kita syukuri adalah kita bisa duduk sampai detik ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Aku mau sapa, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Wow, berikan tepuk tangan di depan. Welcome to 2 PM. Wow, welcome. Pas banget ya, itu di wilayah Ohana ya. Wah, langsung dikerubutin kok ini. Ini udah pemetaan sekarang ya. Wah, welcome. Kalau belum ada ibadah yang tetap, kita ada ibadah dewasa muda jam 2 siang di sini. Aku juga happy banget ketemu Keisha. Wah, udah sembuh ya. Wah, so happy lihat kamu, dia habis sakit masuk rumah sakit dan bisa keluar. Kita tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita akan memberikan persembahan. Saya pimpin di dalam doa. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami tahu kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan, Tuhan kira Engkau yang berkati persembahan ini Tuhan. Kau pakai persembahan ini Tuhan. Boleh menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan scan QR yang di depan. Pastikan atas nama GBI PRJ. Nah sembari teman-teman memberikan persembahan, aku mau sedikit sharing tadi apa yang menjadi pembicaraan aku dengan Dewi istriku waktu perjalanan ke sini. Jadi kita lagi membahas tentang nama Naaman, Panglima Naaman. Jadi dia bilang, Beb, tahu nggak sih? Ternyata ada cerita Naaman yang aku miss out selama ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu cerita Naaman, dia adalah panglima yang begitu luar biasa hebat, besar. Dia terkena kusta, habis itu dia minta tolong ke Nabi Elisa. Begitu nyampe ke Nabi Elisa, nggak ketemu Nabi Elisa, cuman ketemu pegawainya dan disuruh nyelam ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Di tengah itu mungkin dia ngomong, aduh emang nggak ada ya di Damsyik sungai yang lebih bagus lagi daripada sungai di Yordan ini. Tapi ada satu hal ternyata yang di miss out sama Dewi. Dia sharing ke aku. Tapi ada satu jawaban dari anak buahnya. Yang dia bilang kepada Naaman. Kita udah jauh-jauh ke sini kata dia. Yang susah aja pasti kamu lakuin. Ini gampang loh. Yuk lakuin. Mungkin kalau jadi Naaman kita celup 2 kali, 3 kali. Nggak sembuh juga 4 kali. Terus ada orang-orang anak buahnya. Ayo bos. Dikit lagi, 3 lagi. Nah kalau aku tiba-tiba refleks di dalam hidup kita ya. Mungkin seringkali di dalam hidup kita terkadang suka kurang iman. Kita menjadi tidak yakin apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi lewat cerita ini kita belajar bahwa pentingnya kita berada di tempat yang tepat. Pentingnya kita berada di dalam komunitas yang tepat. Apapun problem kita, mungkin kita jadi lemah. Penting sekali kita punya teman-teman yang mendukung kita. Oleh karena itu aku tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman, yuk yang belum join Cool. Mungkin selama ini kita berasa kita sendirian. No. Di sini semua kita adalah keluarga, amin. Ketika ada kelemahan kita, ada teman-teman kita yang bisa bantu support kita. Mungkin mereka tidak bisa kasih jawaban, tapi mungkin mereka bisa memberikan kita doa. Sehingga kita yakin, ada orang-orang yang mensupport kita. Dan luar biasa kita sudah ada 11 school. Wow, menuju 12 school ya Claudia. Menuju 12 school, bahkan 15 school. Puji Tuhan begitu luar biasa orang-orang yang banyak cerita tadi aku juga update.
Banyak cerita yang begitu luar biasa lewat Kul. Mereka dibentuk, mereka tertanam karena berada di wadah yang tepat. Dan setelah mereka merasakan betapa baiknya Tuhan, akhirnya mereka memutuskan untuk pelayanan. Jadi kita juga membuka volunteer di sini. Ada tim usher, ada kreatif. Kreatif begitu luar biasa, sedikit bocoran. Tahun depan begitu luar biasa acara yang akan dipimpin oleh tim kreatif. Kita butuh orang-orang kreatif yang pemikirannya out of the box. Ya, Ko Didi masih punya kerinduan khotbah jerapah hidup ada di panggung katanya. Ada tim hospitality, multimedia, backstage, community, bahkan nursery dan social media. Apapun itu yang menjadi kerinduan kalian, tinggal scan dan dengan senang hati nanti leader-leader yang ada akan mengarahkan, oh pelayanan mana yang cocok. Nah pengumuman selanjutnya, wah ini yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan mengadakan perayaan Christmas, wah berikan tepuk tangan. Wah ini posternya fresh nih, ini ganteng banget yang sebelah sono ya. Mau lihat bos yang macam gak boleh spoiler, gak boleh. Keren banget teman-teman, keren banget. Bukan cashnya doang yang keren, ups. Tapi benar-benar kita dipimpin, kita didirect oleh seorang profesional yang memang pekerjaannya di perfilman. Ini dari awal sampai selesai benar-benar semuanya keren dan matte original oleh 2PM sendiri. Wow, berikan tepuk tangan. Ajak teman-teman kita seperti Ko Didi bilang, bro, lu kan setahun cuma 2 kali ke gereja, kali ini kenatalan 2PM aja kita ajak ya. Aku juga udah ajak teman aku, udah 8 orang katanya mau hadir. So jangan sampai kita juga miss out, kita ajak teman-teman kita karena aku yakin pasti akan sangat memberkati. Amin. Sebelum kita lanjut ibadah kita, aku mau undang untuk kita semua bangkit berdiri. Seperti biasa di dalam budaya komunitas kita, keluarga kita ingin saling mendoakan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendoakan teman kita. Tuhan terpujilah namamu ya Bapa. Tuhan kami sangat mengucap syukur Kau telah menempatkan kami di dalam komunitas yang tepat Tuhan. Ada keluarga-keluarga di sekitar kami yang bisa mendukung kami ketika mungkin kami lemah Tuhan. Tuhan kalau siang hari ini Tuhan kami mau bersepakat Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami ingin mendoakan mama dari teman kami Tuhan. Di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam sakit yang dideritanya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus penyakitnya boleh sembuh. Karena kami percaya segala sakit penyakit telah Engkau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah tabib di atas segala tabib Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu terjadi di dalam keluarga ini Tuhan. Sehingga boleh ada cerita yang keluar untuk memuliakan dan mengharumkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. 2PM aku mau ngajak selama beberapa menit ke depan untuk kita ambil waktu sama Tuhan. Untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Tuhan bisa pimpin kita, tuntun kita sampai ada di Desember 2024 dan aku percaya bahwa ini semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus banyak tolong kita, Tuhan Yesus sertai kita, Tuhan Yesus banyak berperkara dalam setiap kehidupan kita. Apapun musim hidupmu, mari sama-sama kita ambil waktu untuk mengucap syukur, untuk menaikkan pujian, menaikkan penyembahan. Yang mau angkat tangan, yang mau tunduk, yang mau berdoa, yang mau bersujud, ambil waktu ini untuk Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang layak terima pujian, terima syukur atas apa yang telah Dia perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu
Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus.
angkat tanganmu. Mari lebih lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Segala pujian hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia hadir mau melawat setiap hati di tempat ini.
Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari Tupi angkat suaramu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Mari tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami masuk di bulan terakhir di tahun 2024. Kami ingat kalau kami bisa ada sampai dengan hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kami ingat banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Tapi Tuhan terus ingatkan kami untuk selalu belajar percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Engkau terbesar Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Kami yang terbatas. Maka izinkan kami untuk mengerti bahwa Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bicara kepada setiap kami Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Roh Kudus, kami undang alih ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun.
Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kuasa firman-Mu tidak terbatas. Karena kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berbicara ke setiap kami Tuhan, kami buka hati kami dengan penuh ucapan syukur. Kami bersemangat, kami bergembira menyambut firman Tuhan. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita dalam rumah Tuhan? Apa kabarnya? Oh gitu, biasa kan mantap, luar biasa, yes apa gimana gitu ya. Terima kasih buat kesempatannya buat Pastor Eradi, Pastor Randy, Pastor Aksa, Pastor Selvi dan semua tim penggembalaan. Dan saya bersyukur diberikan kesempatan dan saya berdoa kiranya firman Tuhan ditaburkan boleh memberkati, menguatkan setiap kita. Amin. Siap belajar sesuatu hari ini? Boleh kasih senyum kanan kirinya, ayo kita sama-sama dengar firman Tuhan hari ini gitu ya. Tadi saya waktu nyanyi lagu pertama langsung kasih tahu, ini lagu buatan 2PM. Udah hafal saya gitu ya. Satu, ini buatan kita udah hafal pokoknya gitu ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi ya. Oke, langsung aja ke firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul The Secret of Standing Strong ya. Sebuah rahasia untuk bisa berdiri kuat. Berdiri kuat di tengah apapun terjadi dalam hidup ini kita akan belajar. Ternyata ada sebuah rahasia yang Tuhan rindu setiap kita pelajari hari ini termasuk untuk saya dan kita semua di tempat ini. Bagaimana kita bisa berdiri kuat. Karena di tengah kehidupan tidak akan pernah ada jaminan semua terjadi sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita boleh doa, kita boleh puasa, kita boleh rasanya ada tanda dari Tuhan semua baik. Namun pada kenyataannya, pada banyak kesempatan hidup terjadi tidak seperti yang kita impikan. Hidup terjadi tidak seperti apa yang kita bayangkan. Enggak peduli seberapa hebat kita merencanakan, kita udah buat rencana mitigasi resiko semuanya. Tapi satu hal dalam hidup ini, tidak ada yang pasti ya. Makanya kita akan belajar sebuah rahasia ya, bagaimana kita bisa terus berdiri kuat dalam hidup ini ya. Hari ini kita akan belajar dari sebuah tokoh yang kalau saya sebut nama tokohnya mungkin saudara akan pikir, udah sering dengar, udah hafal gitu. Tapi pelan-pelan sedikit demi sedikit kita akan belajar 3 prinsip. Bagaimana kita bisa mengerti untuk bisa tetap berdiri kuat ya. Dan hari ini kita akan belajar dari sebuah tokoh yang namanya Daniel. Ya, pasti semua Daniel, udah tahu ceritanya. Tapi pelan-pelan gitu ya. Saya rindu setiap kita belajar untuk mengerti dari Daniel ya. Sedikit gambaran kenapa saya pilih tokoh Daniel ya. Karena Alkitab catat Daniel itu bekerja melayani lebih dari 1 raja. Jadi kalau baca Alkitab itu kalau saya nggak salah ingat 4 atau 5 raja berganti tetap sama dilayani oleh Daniel. Makanya saya tertarik apa sih rahasianya gitu ya. Kenapa Daniel bisa terus berdiri kuat di tengah setiap goncangan yang ada. Kalau kita baca kitab Daniel saudara dari pasal 1 sampai ke 6 itu ada aja. Pasal 1 Daniel digoncang 2 dan setiap pasal ada aja goncangannya. Mulai dari disuruh artikan mimpi yang tidak dikasih tahu mimpinya. Mulai dari menyaksikan teman yang harus masuk dalam dapur perapian yang menyala. Semua Daniel lalui. Dan kalau saya nggak salah ingat Daniel itu melayani 4 atau lebih 5 raja gitu ya. Dan hari ini kita belajar kenapa Daniel begitu luar biasa ya. Sedikit buat kita semua Daniel 1 ayat 17 dan 20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Alkitab catat dengan jelas Daniel begitu luar biasa. Dari semua orang pintar, Alkitab catat Daniel 10 kali lebih pintar. Kira-kira Einstein yang begitu pintar, Daniel berarti 10 kali. Luar biasa orang ini gitu ya. Dan kita akan belajar 3 prinsip. Kenapa Daniel bisa terus berdiri kuat dihadapi goncangan raja berganti raja tetap. Daniel yang dipilih, yang ditunjuk Tuhan untuk melayani banyak raja. Prinsip yang pertama yang saya rindu kita belajar hari ini. Tidak semua selalu tentang hasil. Trust the process. Kalau saudara mau berdiri kuat harus ngerti prinsip pertama. Tidak selalu semua tentang hasil. Nah ya, setuju ya? Ayatnya dari mana kita akan belajar. Dari depan rasanya enak ya, Daniel kok begitu hebat ya. Ternyata ada satu Daniel pun harus melalui namanya proses. Slide berikut ya, Daniel 1 ayat 3 sampai 5.
Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka bekerja pada raja. Orang tahu Daniel setelah ditunjuk dipilih untuk melayani raja. Tapi orang lupa satu kalimat sebelumnya. Daniel dididik selama 3 tahun. Memang Alkitab gak catat apa yang harus Daniel lalui. Bukankah itu kita? Kadang kala kita cuma lihat yang kelihatan hasilnya apa. Kita gak mau lihat apa yang harus dilalui. Alkitab pun juga gak catat apa yang harus Daniel lalui. Tapi satu hal, kalau saudara mau berdiri kuat dalam hidup ini, prinsip pertama, tidak selalu semua tentang hasil. Tapi kita semua pengen selalu lihat hasil akhirnya. Ayo Tuhan, udah langsungnya cepat aja dah. Kadang-kadang bisa nantangin, ya udah untung-untung rugi-rugi, tapi jangan begini Tuhan ya. Pelayanan banyak-banyak, enggak, jangan begini setengah-setengah ya. Tapi kalau kita mau berdiri kuat dalam hidup ini, prinsip yang pertama, tidak selalu semua tentang hasil. Kasih tahu kanan kirinya, tidak selalu semua tentang hasil. Keadaanmu saat ini mungkin bukanlah sebuah hasil akhir. Saudara berada dalam titik dalam kehidupan ini, percayalah, itu bukan merupakan hasil akhir. Makanya tetap berdiri kuat dalam hidup ini. Ya. Sedikit gitu ya, saya kasih gambaran slide berikutnya. Tuhan sedang mempersiapkan kita lewat berbagai macam proses. Saudara catat tokoh-tokoh yang terkenal. Saya ambil contoh beberapa. Esther, 12 bulan dipersiapkan untuk menghadap raja. 12 bulan hanya untuk menghadap, tanpa tahu hasil akhirnya apakah menjadi ratunya atau bukan. Yusuf, 13 tahun sebelum mendapatkan promosi menjadi orang penting pada saat itu. Mulai dari dijual, dijebak, difitnah, dikhianati, dipenjara, dia sikat semuanya. 13 tahun. Abraham, 25 tahun menunggu sampai kelahiran putranya. Dan kita tahu begitu habis dilahirin, Tuhan minta persembahkan anaknya. Daud, belasan tahun menunggu sampai menjadi raja seutuhnya. Dari titik di mana dia diurapi, dipilih, dia butuh belasan tahun sampai pada akhirnya dia menjadi raja seutuhnya. Yang ini Bapak Saudara, orang lumpuh. Kalau saudara baca Alkitab di Perjanjian Baru, itu lebih ada 1 orang lumpuh yang disembuhkan. Dan mereka menunggu waktu kesembuhan yang berbeda-beda. Ada yang 8 tahun, bahkan Alkitab catat sampai 38 tahun menantikan kesembuhan. Mungkin saudara pikir, kayaknya saya sama sama dia deh, kondisinya sama. Kok tiba-tiba Tuhan berkati dia dulu? Itulah namanya kehidupan. Hanya karena keadaan kita sama, bukan berarti kita semua menatap hasil akhir yang sama. Karena orang yang berdiri kuat mengerti, tidak selalu semua tentang hasil. Dan masih banyak contoh lainnya. Jadi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menutup tahun ini dengan berdiri kuat, ingat mungkin dalam tahun ini rasanya gak ada hasil akhir, percayalah. Karena orang yang berdiri kuat mengerti, tidak selalu semua tentang hasil. Waktu minggu ini saya siapin khotbah ini, saya dengar, jadi saya biasa itu karena saya minggu itu jarang ibadah. Karena biasa saya minggu itu dari pagi pelayanan, biasa sore malam saya waktu sama keluarga. Apa sama orang tua saya, sama anak istri. Jadi saya biasa itu ibadahnya itu hari biasa. Karena kan sekarang banyak yang online gitu ya. Jadi saya dengar itu ibadah hari biasa. Saya di kantor atau di mobil perjalanan pulang pergi. Jadi di situ saya ibadah. Dan saya juga biasa dengar khotbah-khotbah di semuanya lah. Di PM, di GBPR. Jadi saya banyak. Jadi karena sekarang banyak pilihan, saya tinggal pilih yang mana aja gitu ya saya dengar ya. Dan saya belajar minggu ini saya belajar dari salah satu hamba Tuhan. Dia berkata gini Bapak Saudara di slide berikutnya. Bukan Tuhan yang gak bisa cepat. Tapi kita yang perlu pelan. Setuju saudara? Dia kasih contoh gini. Siapa di sini pernah belajar mobil? Pernah semua ya, mobil atau motor ya. Saudara belajar mobil di jalan tol apa di perumahan? Di mana?
Perumahan ya. Kayaknya nggak nangkep nih. Saudara belajar mobil di tol apa di perumahan? Mobilnya bisa cepat nggak? Tapi saudara belajarnya apa? Setuju sama saya hari ini? Bukan Tuhan yang gak bisa cepat. Tuhan bisa gak cepat. Tapi kadangkala bukan kita suruh Tuhan cepat. Tapi kita mau belajar disuruh pelan. Karena kalau pelan-pelan di situ kita belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Yang setuju sama saya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Waktu saya dengar firman Tuhan ini ya saya juga belajar kita semua di tempat ini ya. Hanya karena saya berdiri di sini bukan saya lebih hebat dari saudara, enggak. Banyak yang lebih hebat daripada saya. Kalau saya belajar ini saya rindu kita semua sama-sama belajar. Jadi saya kalau khotbah itu saya gak pernah anggap diri saya lebih hebat. Tapi saya pengen apa yang saya pelajari kita semua sama-sama pelajari. Bukan Tuhan yang gak bisa cepat. Kasih tahu kanan kirinya. Bukan Tuhan yang gak bisa cepat. Tapi kita yang perlu pelan. Ya, jadi yang masih cari jodoh pelan aja, santai aja gitu ya. Yang cari kerjaan baru pelan aja gitu ya. Yang mau coolnya bertambah pelan aja pokoknya ya. Karena pelan-pelan di situ kita belajar. Amin saudara. Belajar sesuatu hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Ya. Tetaplah bertahan, ingat akan janjinya. Ya, Yesaya 43:1 ayat yang sering kita dengar. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau menunggu sama Tuhan, pasti menunggu jadi lebih mudah untuk dilakukan. Ya. Slide berikutnya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ingat. Hari ini Tuhan sedang siapkan kita untuk menjadi orang yang cakap. Karena kita jelas, hanya orang yang cakap yang bisa berdiri di hadapan raja. Hanya orang yang cakap yang bisa mendapatkan promosi. Cakep kurang gitu ya. Alkitab pakai kata cakap. Skillful kalau dalam bahasa Inggris ya. Makanya dalam hari ini apa yang Tuhan izinkan terjadi, ingat. Tuhan bentuk kita supaya kita cakap menanggung beban dalam hidup ini. Amin ya. Yang kedua, prinsip kedua, kenapa Daniel bisa berdiri kuat? Ya, ingat prinsip yang pertama, tidak selalu semua tentang hasil. Prinsip yang kedua, belajarlah untuk mengendalikan diri. Daniel waktu dididik selama 3 tahun, peraturannya jelas. Jadi semua orang yang terpilih itu, mereka harus makannya santapan raja, minumnya anggur. Ya harus yang terbaik, karena nanti mereka kerja di hadapan raja di istana. Tapi lihat saudara, Daniel 1 ayat 12-13, Daniel bilang apa? Saya gak mau. Bahkan kalau saudara baca Daniel bilang apa? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Daniel berhak untuk menikmati semua yang enak. Salah gak dia makan santapan raja? Enggak. Memang malah peraturannya seperti itu. Tapi Daniel belajar untuk mengendalikan dirinya. Kadang kala dalam hidup ini bukan masalah boleh gak boleh. Zaman sekarang saudara, kasih tahu saya, boleh gak boleh kadang bedanya tipis. Apapun itu, bahkan yang jelas, laki-laki dan perempuan sekarang dibuat bedanya tipis. Itu padahal pertanyaan paling gampang satu dunia. Anak saya umur 1 tahun dia udah bisa tahu laki-laki atau perempuan. Tapi kita yang umur gede dibikin bingung sama laki-laki dan perempuan. Tapi inilah kehidupan. Maka dalam hidup ini kalau kita mau berdiri kuat menghadapi setiap masalah yang ada, belajar untuk mengendalikan diri. Boleh gak dapat untung besar? Boleh, siapa yang gak mau untung besar? Tapi pertanyaannya, belajar untuk mengendalikan diri. Boleh gak kerja keras, promosi semuanya boleh atau tidak? Boleh. Tapi belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Lihat, yang makan sayur dan air badannya lebih
gemuk. Jadi yang diet makan sayur, hati-hati kenapa nggak kurus-kurus? Mungkin karena kata Alkitab, yang makan sayur minum air ternyata lebih nah ya, nah mulai kan ya, sedikit ya. Nah, ini makanya diet ikut apa kata Alkitab. Alkitab bilang yang makan sayur justru lebih, gitu saudara ya. Contoh, tapi saudara nangkep ya, nilainya apa? Belajarlah untuk mengendalikan diri. Amin. Ya, slide berikutnya. There is beauty in your restriction. Percayalah, yang saudara pikir larangan itu justru ada keindahan di dalamnya. Siapa suka nonton bola? Kemarin Indonesia menang lawan Arab. Itu gempar satu Jakarta semuanya gitu ya. Kenapa sih sepak bola indah untuk dinikmati? Karena ada aturannya. Siapa boleh tangkap bola, siapa boleh tenang. Ingat, waktu dia lawan Bahrain itu kan kontroversi ya. Jadi tidak indah pertandingannya kan. Walaupun kita nggak kalah, tapi menjadi tidak indah. Itulah kehidupan. True freedom reveals in the balance between what you can do and what you cannot do. Ini indahnya hidup, keseimbangan antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau semuanya boleh dalam hidup ini, percayalah, hidup juga jadi tidak dapat dinikmati lagi. Justru keseimbangan sejati, keindahan ada pada keseimbangan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Saudara belajar sesuatu hari ini? Boleh sekali kasih tepuk tangan yang meriah? Poin saya terakhir, saya minta pemain musik untuk bantu. Saya akan akhir poin yang ketiga, prinsip. Bagaimana bisa berdiri kuat dalam hidup ini? Dengar, yang ketiga paling penting ini ya. Dan inilah realita kehidupan. Prinsip ketiga, tidak semua terjadi seperti yang kita inginkan. Ya, tidak semua terjadi seperti yang kita inginkan. Daniel 6 ayat 11 slide berikutnya. Saudara kalau baca Daniel rasanya hebat gitu ya. Wah hebat Daniel dipakai sana sini. Tapi kenyataannya tidak semua terjadi seperti apa yang Daniel pikirkan. Puncak dari cerita Daniel itu ada di pasal yang ke-6. Di mana Daniel itu masuk ke goa singa. Buat saya gitu ya puncaknya di sini. Jadi saat itu Daniel udah ganti raja, Daniel masih dipercayakan Tuhan, masih dipakai raja. Lalu orang sekitarnya bingung. Ini mau diapain lagi nih si Daniel nih? Udah gak ketemu cara untuk jatuhkan dia, gak ketemu cara untuk digantiin orang lain. Ini kayaknya the untouchable one. Jadi siapa bosnya pasti dia dipakai. Lalu mereka pikir kayaknya ada satu cara untuk bikin Daniel lengser dari posisi ini. Dia buat peraturan baru. Selama 30 hari. Gak boleh ada satu orang pun menyembah, memuji, menyampaikan permohonan kepada dewa, kepada Allah, kecuali kepada raja. Kalau saya jadi Daniel, Tuhan, apalagi ini? Tapi kalau Daniel mau kuat, kita harus ngerti. Tidak semua terjadi seperti yang kita pikirkan. Hanya karena saya dipakai Tuhan, hanya karena saya punya jabatan penting, hanya karena saya punya segalanya. Ketahuilah, tidak semua terjadi selalu seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin hidup kita baik saat ini. Keluarga baik, pekerjaan baik. Tapi ingat, dalam hidup ini tidak semua terjadi seperti yang kita pikirkan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuatnya. Pergilah ia ke rumahnya. Kalau Alkitab stop di sini, kita mungkin pikir pergilah Daniel ke rumahnya. Dia banting pintu. Dia marah, dia komplain. Dia cerita ke temannya. Tapi untungnya Alkitab catat dengan jelas. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Pertanyaan saya, sebelum ada aturan ini, Daniel berdoa gak 3 kali sehari? Setelah ada hal yang tidak diinginkan, Daniel tetap berdoa atau tidak? Nangkep ya? Kenapa ini? Kan ini kebiasaan udah lama. Kenapa gak disebutkan di pasal pertama aja dikasih tahu Daniel kebiasaannya ini? Tapi disampaikan di sini. Karena Alkitab mau ajarkan. Ketika apapun terjadi dalam hidup ini,
Ingat, masih ada yang bisa kita lakukan. Ketika seakan rasanya semuanya runtuh, bingung apa yang mau dilakukan. Daniel ajarkan, ingat masih ada yang bisa kita lakukan. Makanya saya buat kutipan ini ya di slide berikutnya. Ketika tangan tidak lagi kuat dan pikiran tertutup, ingatlah kalau kamu masih bisa berlutut. Ketika tangan gak tahu lagi mau buat apa, pikiran rasanya sudah mentok gak ada jalan. Ingat, kalau masih ada lutut yang bisa ditekuk. Nah mulai senggol kanan kirinya gitu ya. Mudah apa mudah? Saya mau katakan tidak mudah. Justru makin kepepet, kita makin pikir, makin gemes. Ini gimana, bongkar sana, bongkar sini. Tapi Tuhan ingatkan, ketika tangan tidak lagi kuat dan pikiran tertutup, ingat kalau kamu masih bisa berlutut. Daniel ketika lutut ditekuk, kita tahu konsisten dengan ceritanya. Singanya pun dibikin tidak makan daging ya. Daniel lolos hadapi ujian itu. Ketika tangan tidak lagi kuat dan pikiran tertutup, ingatlah kalau kamu masih bisa berlutut. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Saudara ngantuk atau enggak ya ini ya? Saya kayaknya khotbah teriak-teriak nggak ngantuk saudara ya. Ya belajar sesuatu hari ini. Amin ya. Saya akhiri firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini cerita Yesus menenangkan angin ribut. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Stop, pertanyaan saya. Yesus tahu gak kalau nanti bakal ada badai? Pikir dulu. Yesus bilang apa? Marilah kita bertolak ke Yesus yang ajak murid. Pertanyaan saya, tahu gak Yesus kalau nanti ada badai? Tahu atau enggak? Pertanyaannya, kenapa Yesus masih ajak? Pernah pikir gak? Sederhana gitu ya, kadang saya baca Alkitab ini, cerita ini saya baca berulang kali, tapi kadang di satu ayatnya saya bisa spend 10-15 menit. Terus saya pikir, Yesus yang ajak muridnya. Yesus tahu gak? Tahu. Murid-muridnya tahu gak? Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Ini jadi penting. Ketika Yesus ajak muridnya bawa Yesus. Jadi saudara mesti ingat, Yesus dalam perahu itu dibawa oleh muridnya. Nangkap ya? Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lihat, nangkap saudara baik ya. Yesus ajak muridnya. Yesus tahu gak ada badai? Tahu. Muridnya bawa Yesus. Yesusnya tidur. Banyak orang fokusnya kepada Yesusnya tidur. Tapi saudara mesti ingat. Mereka tuh di perahu bersama dengan Yesus. Seharusnya mau Yesus tidur gak tidur, mereka harusnya punya keyakinan percaya. Karena mereka mengarungi di perahu itu bersama dengan Yesus. Tapi oke lah. Yesus pas bangun, guru gak peduli sama kami. Kalau jadi Yesus, saya salah apa? Saya lagi istirahat gitu kan. Tiba-tiba kenapa? Kamu gak peduli dengan saya. Kalau kamu gak peduli kita binasa. Kita punya Yesus yang mengasihi. Yesus bilang apa? Diam, tenanglah. Baru Yesus ngajarin. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Yesus bilang apa? Boleh ngasih takut? Boleh. Tapi jangan pernah izinkan ketakutanmu mengalahkan posisi Yesus dalam hidupmu.
Jangan pernah izinkan badai kehidupan membuat kamu ragu Yesus hanya karena Yesus sedang tidur. Hanya karena Yesus rasanya begitu jauh, no. Yesus bilang apa? Kenapa kamu begitu takut? Sampai kamu izinkan ketakutan menguasaimu dan kamu tidak bisa lagi berpikir jernih. Saya akhiri firman Tuhan, slide yang terakhir. Percayalah saudara, hidup ini bukanlah hanya berharap diluputkan dari setiap badai. Saudara boleh tengking badai demi badai, tapi pada kenyataan yang kadang kala Yesus sendiri yang mengajak kita masuk sebuah lewat badai kehidupan. Saudara mau doa Tuhan, tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus, tapi inilah kehidupan. Enggak ada kehidupan tanpa badai. Tapi selalu ada Yesus sekalipun di tengah badai. Makanya Yesus ajarin apa? Belajar untuk menikmati Yesus sekalipun di tengah badai. Yesus bilang apa? It's okay. Tapi di tengah badai belajarlah untuk menikmati Yesus. Saudara pernah ya? Kadang makin kepepet, makin pusing, doa kayaknya lebih nikmat gitu ya. Kita sadar air mata menetes. Karena yang Tuhan mau bukan sekedar kita berharap diluputkan dalam setiap badai. Tapi Tuhan pengen kita menikmati Yesus sekalipun di tengah badai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita setiap malam. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin. Ya, kita tunduk kepala, kita sembah Tuhan. Mengakhiri tahun ini, mari kita belajar untuk melihat kembali penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin banyak hal yang tidak mudah Tuhan izinkan terjadi. Mungkin banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kami untuk belajar menikmati Yesus sekalipun di tengah badai. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Naikkan pujian ini tuh. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita ambil waktu, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Dengan apa kami balas Tuhan apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Biar ini jadi doa kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami aman di tangan Tuhan. Amin. Apapun yang kami lalui, tantangan, segala hal yang membuat hidup kami tidak nyaman. Tetapi selama kami bersama dengan Engkau, kami aman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau layakkan setiap dari kami. Amin. Supaya kami boleh mengambil bagian dari perjamuan ini dengan hati yang kudus. Dengan melakukannya dengan cara yang benar. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Apakah ada di sini teman-teman yang belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh angkat tangan supaya teman-teman usher bisa membagikan. Sambil kita renungkan sejenak lagu ini, saudara-saudara. Haleluya. Jika ada, what can wash away? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Mari kita renungkan syair lagu ini, saudara-saudara. Make me whole again. Nothing but the blood of Jesus. Oh precious, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh precious is the Lord, makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Dan Tuhan mau dan merindukan kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita introspeksi hidup kita. Jangan simpan dosa. Mari kita ingat kembali dan kita merenungkan, saudara-saudara. Apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Dan jika tidak, mari kita minta ampun di hadapan Dia. Sebab pengampunan itu ada bagi kita semua. Sebab darahnya sanggup menyucikan dan menguduskan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau. Tuhan jamah kami, Tuhan penuhi kami, Tuhan layakkan kami, kuduskan dan sucikan kami untuk dapat makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami para pelayan-pelayan-Mu supaya kami bisa melayani dan partake in the Holy Communion. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat 2PM Young Professionals yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana kami bangkit dan menjadi terang. Amin. Biar kiranya Tuhan segala berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan atas kami. Berkat kesembuhan, mujizat, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru boleh ada di dalam hidup kami. Dan saatnya kami menerima berkat-Mu. Para suami, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Tuhan berkati para suami di tempat ini dengan pengurapan raja, imam, dan nabi. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang selalu baru. Tuhan berikan mereka kesehatan yang sempurna, supaya mereka bisa membawa keluarga mereka hidup takut akan Tuhan. Biar kiranya segala pekerjaan dan usahamu diberkati Tuhan. Amin. Saat ini para istri, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan para istri di tempat ini tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka, supaya kemanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka membawa damai sejahtera dan kasih yang sejati. Berikan mereka hikmat untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan segala usaha, segala apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, dijadikan Tuhan berhasil. Amin. Mari saat ini yang belum menikah atau single parents, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan ekspektasi kepada Tuhan. Para young professionals, hiduplah takut akan Tuhan dengan menjaga kekudusan. Tuhan berkati engkau dengan pekerjaan yang luar biasa, pengurapan kecerdasan seperti Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia. Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor di tempat pekerjaanmu. Tuhan berikan engkau keberhasilan dan keberuntungan. Pakai hidup mereka Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk para single parents di tempat ini, Tuhan dekap mereka dengan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan engkau yang jadi kepuasan hidup mereka. Berikan Tuhan damai sejahtera, kasih yang sejati itu boleh Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih untuk ibadah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Siang hari ini kami mengucap syukur untuk wadah yang luar biasa. Tidak lupa Tuhan kami doakan untuk pembicara hari ini, Pastor Johan Lesmana, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Hikmat pengurapan yang baru boleh ada dalam hidupnya, untuk istrinya, untuk anaknya Tuhan. Tuhan bawa mereka ke dalam dimensi yang baru. Amen. Tuhan yang semakin intim dengan Tuhan. Amen. Biar kiranya Tuhan pelayanan hamba-Mu ini dipakai semakin hari semakin dahsyat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk Pak Niko, untuk Dr. Yanto, untuk semua para pemimpin di atas kami. Kami mau ucapkan berkat atas hidup mereka Tuhan. Tuhan biar kiranya Tuhan semakin hari Tuhan mereka semakin peka akan suara-Mu, supaya mereka bisa membawa dan memimpin kami ke dalam Tuhan, perkenanan Tuhan. Amin. Di penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.